bisnis plan itu adalah perencanaan bisnis. Ya apa wis ditakokno nang awake dhewe-dhewe 3 hal iku. Niku setiap saat tanyakan ke diri sendiri. Nggih, sama nek down. Abi niku menyampaikan konsep niku nggih sekitar waktu awal-awal mulai bisnis nggih. Jadi karena dulu riwayatnya Abi niku panjang perjalanannya, mulai dari punya pom bensin 3 kali. Pom bensin niku lek gak Spanyol gak untung, paham Spanyol kan? Separuh nyolong. Jadi nek usaha pom bensin niku kudu ono apa niku korupsi ngono nggih. Jadi niku mboten jalan. Terus napa jenenge biyen mebel ngoten pun pindah ten pacet niku pun mboten diterusaken. Terus sampai akhirnya franchise kali rumah makan. Nah terus ketika mendirikan brand sendiri mungkin pada saat niku nggih down nggih pasti Abi, karena orang-orang kan mandangnya gini, brand yang dipakai Abi pada saat itu brand besar nggih, bahkan sampai sakniki wis gede, wis akeh anak perusahaan, wis akeh sing jenenge wong Solo niku banyak kan anak perusahaan niku, bukan hanya wong Solo nggih, ono Ayam Penyet Surabaya, ono opo wis ratusan outlet lah. Nah, ketika Abi memutuskan untuk hengkang dari wong Solo, otomatis pasti mengalami napa jenenge mengalami down nggih. Mengalami jatuh. Nah, pada saat itu memang memberikan advice ke kami yang bergabung ini dengan 3 hal itu. Jadi menurut kulo nih, sepengalaman kulo, 3 pertanyaan niku koyok sewaktu-waktu kita tanyakan pas kita lagi bener-bener down niku koyok ada impactnya. Nggih wong down kan macam-macam ya, kadang-kadang penyebabnya ya saka pele. Justru seringkali penyebabnya sepele lek wong wedok biasanya nek PMS APO dur ngoten niku gak ono sebabe moro-moro down. Gak ono sebabe moro-moro down, mari ngono sore-sore apik salat asar udur. Koncone guyu ala muring-muring itu main berarti. Lihat di sana. Goten. Oh iya. Di ngecor itu. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi yang berikutnya nggih. Setelah 3 pertanyaan niku, selanjutnya adalah nah kalau pertanyaannya bisa apa, punya apa, dan mau apa, nih, otomatis jawabannya yo bisa, punya, dan mau. Nih, kan? Terus kemudian setelah kita punya 3 hal niku ada di diri kita, berikutnya apa yang harus kita siapkan? Maksudnya yang perlu kita siapkan adalah riset. Nih. Riset tentang apa yang akan kita lakukan. Nah, riset niku sampeyan tulis riset biasa ya kena nggih, riset ya kena nggih. Lek sing ketok ya didelok, sing gak ketok ya gak apa-apa. Kula iku gak ono papan sih, pasti kok perasaan nang kene ono papan. Tenang pe, tenang. Gak ono papan. Nang ndi? Tenang pe, kamar. Oh, enten nggih. Pasti kok kan gaya adik-adik sekolah pasti kalau ya. Nah, iki. Ya, jadi 3 modal riset kita belum berbicara tentang analisis SWOT dulu nih. Nanti setelah itu baru kita bahas. Riset niku nopo yang mendasari biasanya. Nek secara umum, karena ini risetnya bukan riset penelitian satu hal tertentu nggih, tapi penelitiannya adalah untuk bisnis kita sendiri nggih. Maka di sini pasti mengacunya adalah pada butuh dan ingin. Jadi yang mendasari itu adalah butuh dan ingin. Nah, butuh dan ingin ini ada 3. Ada lingkungan tempat kita tinggal, dipengaruhi oleh lingkungan, kebutuhan berdasarkan kebutuhan lingkungan, gurung apa rek sing gurung ono iki. Lingkungan tempat kita tinggal,
Terus kemudian yang kedua adalah butuh dan ingin berdasarkan tren. Terus yang ketiga berdasarkan passion. Kita meriset sesuatu karena kita suka. Gak kok mergo wong liya butuh nggih, tapi butuh dan inginnya itu berdasarkan passion kita sendiri. Passion itu adalah gairah. Kalau secara harfiah passion itu artinya gairah, tapi untuk sesuatu yang positif. Untuk sesuatu yang positif itu namanya passion. Nah terus apa namanya? Bagaimana kalau lingkungan tempat kita tinggal, setidaknya kita harus mengenal kegiatan dan sumber daya alam di lingkungan kita, mengenal masalah yang bisa ditemui. Jadi kita membangun sebuah bisnis yang di situ menjadi problem solving. Gak heran nggih biasanya nanggone satu wilayah niku kayak misalnya nggih kita tinggal di sebuah wilayah yang baru gitu ya, terus mikir koyoke gurung ono wong dodol galon. Nah, dodol galon. Jadi kita mengetahui kegiatan sumber daya alam yang ada, kegiatan dan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Kira-kira apa nih yang bisa kita siapkan? Kayak misalkan sampean tenggene Sidoarjo nang kota. Dodol apa jenenge? Bisnis kebutuhan tani gak cocok. Nggih. Karena jarang wong napa jenenge bertani. Tapi lek sampean tinggalin nang daerah pacet atau nang daerah apa pegunungan lah nggih sing nang kono banyak tani, sampean iso nang kono buka usaha sing perlengkapan pertanian. Nah, ini yang dimaksud dengan butuh dan ingin berdasarkan lingkungan tinggal. Nah, sekarang kita ketika membuka sebuah bisnis niku kan di situ kalau pengen bisnisnya jalan memang harus jadi problem solving, jadi pemecahan masalah di lingkungan kita, nggih. Di ya paling tidak di lingkungan kita, misalkan nanggone gange sampean niku nggih. Nanggone tempat tinggal sing sak ubekane sampean niku gurung ono wong dodol daleman misale. Terus sampean nang kono meriset ya apa sih carane buka toko daleman, suppliernya di mana, terus apa saja yang harus saya siapkan. Nah, ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita sebagai pemecah masalah, sebagai problem solving, insya Allah ndang jalan bisnis ini. Nih, itu apa namanya? Tapi ya memang harus di research dulu, paling tidak kita tahu iki kebutuhan sehari-hari opo. Nah, maka secara pasti dimanapun kita tinggal tentu saja tak akan lepas dari sandang pangan papan. Jadi paling tidak paling gampang lek apik mulai bisnis niku sampean mbalio nang 3 hal niki, nang 3 kebutuhan pokok niki. Sandang, pangan, papan. Karena iki kebutuhan sing gak mengenal zaman. Nggih. Misale niki, sandang. Sandang mawon nggih, di sektor sandang saja nggih. Sandang dan segala aspeknya. Ono baju atasan. Baju atasan niku apa ae? Kaos, kemeja, blus, nggih kan? Terus mari ngono apa maneh tunik, hijab. Nah, iku atasan kabeh. Itu bisa sampean pilih salah satu atau oh aku koyoke khusus atasan sih. Koyoke payu sih, mungkin sampean punya teman-teman di lingkungan itu, atau kalau zaman sekarang itu memang nggak sulit nggih. Ono aplikasi sing atau aplikasi e-commerce yang ada itu ya kayak Shopee dan teman-temannya itu. Sampean bisa ngecek kan di situ kayak apa namanya harganya berapa, apa sudah banyak yang jual, yang belum ada yang jual yang gimana gitu nggih. Bahkan sampean yo iso wis gak usah modal, sampean dodol barange wok-wok dengan cara ngelebokno langsung dari dagangan sampean gitu. Nah, tapi alangkah baiknya kalau misalkan didasari oleh riset terlebih dahulu gitu. Jadi kalau riset dulu kita akan tahu yang dilakukan, gak asal comot, gak asal dodolan. Ku baru atasan ae wis sakmono kae. Coba apa iki sing pengen sampean tekuni? Dodolan apa dhisik sing pengen ditekuni? Kaos. Kaos iki kita kulaan apa gawe dhewe? Gawe dhewe misale apa bikin dari nol, dari kain, atau kita nyediakno desain tok nggih.
Nah ini otomatis sampean harus ini lagi ya, menggali lagi gitu. Tapi kan peluangnya sudah ada, gitu. Nah, sampean misalnya pemakai kaos nih, pengguna kaos, sampean ngerti pasare iki mlayune harusnya di mana, terus desain yang diminati seperti apa. Ya sudah, sampean rencanakan, bikin, jual. Laku gak laku ya wis urusan engkok, sing penting kita mulai dulu. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Ya, jadi itu sudah hukum tarik menarik. Misalnya boten laku sama sekali, ya mungkin perlu kita perhatikan karena di saat kita sudah mulai pasti akan ada ilmu baru yang kita dapat. Biasane minder iku mulaine tekone iku nek wis mulai, Mbak. Sampeyan pasti gurung mulai semangat, nggih. Ketika wis mulai barang dilepas ternyata responnya tidak seperti yang dibayangkan. Nah, proses itu memang harus ada setidaknya untuk jadi pembelajaran kita. Opo iki? Nah, makanya riset niku diantaranya penting untuk kita tahu apa namanya, kualitas kita pengen level mana ini, nopo pangsa pasar yang mana yang kita inginkan. Makanya paling enak niku lek pakaian, kita jual apa yang kita pakai. Karena kita sudah paham. Niku yo keberuntungannya orang masing-masing. Kayak misalnya sampean ternyata lakune dodol pakaian sing murah-murah, sing gak produksi dhewe dan harganya murah, all size nggih. Biasanya niku yo ono barang iku asline niku all size tapi koyok digawe ukuran cuma 2 ngoten. Nek wong dodol kaos iku biasane S sampai M regane padha. S M L regane padha. Ukurane iku cuma kacek sak senti ngoten. Sakjane iku all size tapi digawe ngono. Nggih. Ono sing trik-trik seperti itu. Nah, ini penting nggih ketika kita meresearch sesuatu yang ada di lingkungan kita. Pertama kembali nek sampean bingung misale nggih, opo yo. Wis balio nang sandang ambek pangan. Nggih, balik nang sandang ambek pangan. Niku sudah pasti atau sampean sing keluar dari itu. Sampean duwe omah nang cedheke TK misale nggih. Sing nang kono setiap saat ono ibu-ibu nongkrong. Pokoke dodol panci-panci iso iki. Nah, seperti itu nggih. Jadi kita melihat peluang butuh dan ingin berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Atau koyo aku dodol mainan, omahe sampean cedheke pasar. Isu-isu akeh wong-wong nang pasar atau nek weekend akeh ibu-ibu nang pasar ambek anake. Wong dodol mainan nih Mbak yo. Weekend iku pasti lebih laku apa maneh nek posisine niku koyo nyedeki keramaian. Sing biasane isu-isu ibu-ibu iku seneng ngejak anake. Nggih minggu isuk ngejak mlaku-mlaku ngono iku. Paling gak napa jenenge masih yo dudu ibuke sing butuh. Ibuke kan butuhe nuruti anake. Nah, kayak ngoten niku memang sih kalau trik promosi niku bagaimana kita bisa menarik hati ibu-ibu. Niku memang nggih. Jadi ya apa kita punya produk iku bisa jadi bahan obrolan di meja makan. Lek wis ibu-ibu tertarik, wis pasti wis bojone, anake, ibuke, budene kuwabe dipengaruhi. Jadi untuk memulai sebuah bisnis baru memang kita napa jenenge paling enak niku balik nang sandang ambek pangan. Nah, tadi nggih tak lanjut nggih. Jadi sektor sandang dan aspeknya tadi yang pertama ada atasan, bawahan coba, bawahan ono celana, rok, kulot, sarung. Niku iso dipilih Yohan. Sampeyan bisa research. Celana iku ya apa sing apik, sing wearable, sing enak dipakai atau mungkin yang sesuai dengan etika. Nggih. Kulot iku ya apa, rok iku ya apa. Terserah sampean bisa bikin sendiri atau kalau yang penting bisa jualan sambil sedikit-sedikit belajar produksi gitu ya. Itu juga bisa seperti itu karena memang kalau inti daripada bisnis itu adalah jualan, menjual sesuatu ke orang lain. Tapi kalau misalkan pengen pingin niku membangun sebuah bisnis, yang perlu diingat adalah bagaimana sebuah bisnis niku nggak mungkin sukses sendirian. Jadi gak ono Mbak bisnis itu yang sukses sendirian itu nggak ada. Niku beda.
Kalau kita mau sukses sendirian ya dadi tani misalnya niku saged. Nggih, atau dagang atau tukang cukur iku nggih ya sing nyukur ya wonge, sing ngresiki bekase ya wonge, sing nampani duwike ya wonge. Ijen nggih nek carane tukang cukur iku wis buka toko, mari ngono nyiapno gunting sembarang kali engko sing bagian krimbat ya dheke, sing bagian motong ya dheke, sing ngresiki ya dheke. Nek pengen sukses dhewean dadi koyo ngono ae gak apa-apa. Nggih. Tapi kalau konsep sebuah bisnis itu yang saya pelajari dari Abi niku nopo? Kalau kita bisa makan 3 orang, kenapa harus 2 orang? Kalau bisa 10 orang, kenapa harus 5 orang? Jadi semakin banyak orang, peluangnya semakin besar. Bisnis itu komunitas. Salah satu keberhasilan orang-orang Arab niku nopo? Komunitas bisnisnya besar. Bahkan keberhasilannya VOC sampai mlebu nang negarane awak dhewe iki apa? Karena komunitas kita besar, komunitas kita kecil. Wong Jawa itu senengane misah-misah ngono lho. Gayane slogane makan nggak makan asal kumpul. Akhirnya yo gak kumpul yo gak makan. Jadi memang bagaimana konsep membangun sebuah tim niki penting nih ketika kita memulai sebuah bisnis. Misalnya di antara sampean ada yang punya ide, pasti di antara yang lain ada yang ditakdirkan untuk kalau dipertemukan dalam sebuah komunikasi, pasti kalian akan menemukan loh, koncoku iki gak duwe ide, tapi duwe cara untuk mewujudkan ide, misalnya ngoten. Sampeyan ketemu sing liyane maneh akan punya yang berbeda lagi. Jadi paling tidak kalau konsep bisnis yang 10 tahun ini berkembang, nggak ada pebisnis itu yang sendirian. Jadi perusahaan-perusahaan besar sekarang itu sistem mereka sudah bukan lagi nopo jenenge, founder niku bukan lagi tentang satu orang gitu. Tapi founder itu biasanya punya co-founder 2. Niki paling tidak. Jadi untuk mendirikan sebuah bisnis kita nggak bisa sendirian. Kalau saya sering ditanya gimana nih caranya untuk memulai sebuah bisnis, mesti tak takoni lah sampean duwe sopo. Karena ketika kita tidak ada orang yang bisa kita percaya, kita tidak punya cukup pegangan orang lain untuk jalan bersama-sama dengan kita gitu. Itu akan sulit untuk memulai bisnis. Kalau untuk mulai dagang bisa lah dagang ijenan sampean dodolan estek dhewean. Tapi nanti pasti di perjalanan ketika sampean pengen ekspansi, pengen dagangannya ini lebih besar, sampean pasti nggak bisa sendirian. Harus ada orang lain, orang-orang terdekat gitu ya. Beda lagi kalau ketika kita sudah menjalani, sudah jalan gitu, kita punya sebuah brand gitu. Pembentukan SDM itu untuk apa? Setidaknya SDM yang ada ini yang belum punya, istilahnya belum punya ide besar, bisa belajar di perusahaan kita, belajar pengembangan diri. Syukur-syukur punya loyalitas, kita bertumbuh bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalkan kita baru mulai itu iku ae sik diutuni, makanya dimulai dari research. Paling tidak dengan research itu kita tahu seberapa nilai bisnis kita. Enggak asal jualan maksudnya. Nah sekarang baru dari sektor pakaian saja kita sudah tahu ada atasan, ada bawahan. Belum lagi long dress nih. Long dress ini koyok misalnya gamis, baju-baju muslim nih. Gamis, sing cowok enten top, kemudian seragam nasional itu daster itu. Itu peluangnya juga besar loh. Sampai ngerti perusahaan Dian Pelangi. Dian Pelangi itu namanya Dian Pelangi itu kan sudah ada sebelum dia lahir nih. Jadi ibunya sudah bikin brand Dian Pelangi. Terus si Dian Pelanginya ini, si Diannya ini disiapkan memang untuk nantinya dia yang akan pegang, karena ini memang iki loh yang membedakan bagaimanapun peranakan Arab niku beda nih. Jadi terus apa yang membuatnya tetap eksis padahal kan niku wis perusahaane wong tuane. Tapi perusahaan ini sih tetap berjualan karena di Dian Pelangi ini punya sektor atau punya divisi produk
yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara mutlak. Nopo? Daster. Jadi duwe usaha wis orang kenal brand Dian Pelangi kudu ngetoke 70.000 regane nggih. Kudu ngetok iku sing paling promo lah nggih. Paling mboten regane iku sekitar 150 atau 200-an ngoten kan. Kudu ngetok niku, burung kelambi-kelambine nggih, jutaan. Nah, terus habis itu apa yang membuatnya tetap bisa bertahan, termasuk pabriknya yang lama, pabrik batik yang lama di Pekalongan itu. Sektor sing diutuni niku nopo? Bahkan ketika pandemi, ketika nggak bisa mengandalkan penjualan yang mahal-mahal, apa yang tetap jalan? Daster. Jadi meskipun idenya sederhana, kalau dijalani secara serius, hasilnya gak sederhana. Jadi kalau bisa ya bisnis itu idenya sesederhana mungkin. Yang semua orang bisa melakukan, gak apa-apa, gak usah wedi kesaingan. Bahkan kalau sampean milih bisnis nih nggih, pilih bisnis yang wis jalan, wis dijalani orang lain, wis berjalan. Gak apa-apa ngoten niku. Tapi apa yang kita bangun di brand kita adalah diferensiasi, keunikan bisnis kita dari yang lain. Karena kalau kita sudah mengambil kompetensi peluang dari kompetitor gitu, ambil peluang dari apa yang sudah dibangun kompetitor, itu kita juga jadi banyak belajar di situ. Makanya kula niku nek iso opo-opo, lek gawe opo-opo niku harus ada uji kompetensi, harus ditunjukkan gitu loh. Maksudnya niku harus show off. Paling tidak kalau kita tunjukkan ke orang lain, kita jadi tahu sing ngenyek nggih. Yo loro ati yo, tapi nek kita nggak pernah show off, orang nggak akan tahu apa yang kita bisa, apa yang kita mau lakukan. Nggih kan? Jadi napa jenenge? Ya memang harus menunjukkan apa yang kita mau lakukan, apa yang kita bisa lakukan. Jadi itu tadi adalah bisnis riset di sektor pakaian. Sampeyan iso nek apik mulai bisnis pakaian, paling tidak sampeyan punya list baju iku apa ae yo biasane. Sampeyan nek ngutuni jilbab nih, jilbab sing sampeyan ngerti Umama sih. Umama iku lak murah ya jilbabe. Ono macem-macem nek saiki nggih. Nek jaman biyen niku kan Umama ya wis antara rego 15.000 sampai 35 jaman biyen. Baru saiki ketika dhek wis buka outlet di mana-mana, barulah muncul jilbab sing rego-rego napa jenenge 150 iku wis koyo wis luaran lek nang ngene Umama. Napa sing pengen napa tak sampaikan dari bisnis niku ngoten. Jilbab niku kan koyoke remeh nggih. Pada saat itu perusahaan ini tidak menyangka bahwa di masa depan orang-orang itu tren bikin hijab. Jadi saat ini kok ada tren baru, Mbak. Nang kalangan aku gak ngerti kalau di kalangan yang lain gitu, tapi sekarang itu ada tren sing unik menurut kula. Ning nggih, anak-anak kiai sing pengen bangun personal branding niku nggawe brand hijab. Didesain ya wis desain dhewe lah, mbok ana jenenge, mbok ana mereke, dheke ngoten iki. Dan iku berbondong-bondong bikin ngoten. Suatu ketika kula pengen nyoba lah iku, karena ini bener-bener tren nggih nang gone kalangan napa jenenge, nang gone kalangane ning iku bener-bener tren. Gak didol ya mohon maaf ya, lek didol iku koyo sing tuku ya pasti tujuannya pansos gitu. Jadi nggak bener-bener mencintai produknya. Tapi nopo jenenge let's say kita lihat niku adalah bentuk eksistensi, bentuk seseorang untuk personal branding gitu, untuk membranding diri. Fenomena niki unik banget. Nah, fenomena ini juga ditangkap oleh foundernya Umama. Akhirnya nopo, nek zaman biyen niku kan orang untuk personal branding niku kan kayak bikin kaos ya partai ngoten niku lho nggih ya. Partai. Waktu tahun-tahun 2010 apakah menyangka perusahaan ini bahwa di masa depan hijab printing itu akan menjadi tren untuk seseorang membangun personal branding? Mboten enten. Koyoke kan remeh jilbab segi 4 iku lah ya produk yang remeh sekali sih Mbak.
Niku tapi dia sudah optimis banget nih beli mesin besar. Investasinya memang besar nih. Kayak sampean ngerti Dawki nih. Dawki Elzata niku satu brand anakannya. Jadi kan gini, di Safira nih. Safira itu punya anakan eh Dawki sama apa sih itu itu pokoknya itu punya punya brand anakan gitu ya. Awalnya dari Safira. Nah, satu brand anakan yang menjual jauh lebih murah dari yang punya Safira. Ketika tren hijab ini menjadi booming saat ini, jadi wong-wong sing pengen bangun personal branding mboten didol. Hijab niku kira-kira lek didol iku gak payu. Nih, akhirnya nopo? Hijab niki ditumpuk untuk diberikan ketika ono tamu. Yuk, terus terang aja akhirnya niku ya tak lakoni nang gone Maura. Oh, jilbab Maura iki di samping tak jual, lek Maura alhamdulillah ngoten nggih dari awal bikin kami komitmen untuk menyuguhkan produk yang baik gitu nggih. Terus ada manajemen komplain itu carane menangani orang-orang komplain seperti apa. Akhirnya dicintailah. Kula nitenine satu produk itu dicintai ketika ono satu orang nggih. Gak usah banyak orang nggih. Ketika ada satu orang yang repeat order sampai berkali-kali. Ini berarti produk sampean dicintai. Nah, untuk bikin produk yang dicintai itu kita nggak bisa instan, nggak bisa mengandalkan booming. Gak booming mbak, biasanya produk yang dicintai itu gak booming, gak viral. Ya viral ya kayak lato-lato yang ini viral. Tapi bagaimana kalau kita pengen punya produk yang dicintai? Memang modal kita nopo, modalnya gede. Di samping modal uang, karena kita membuat produk yang bagus. Nopo kula sing ngarani modalnya niku gede. Ya modal perasaan, bagaimana setiap produk yang kita bikin itu ada cinta di dalamnya. Suwe perjalanan nih mbak, sampe nek mengerjakan sesuatu niku mergo seneng. Boomingnya ya pasti suwe. Viralnya suwe. Dikenal niku suwe. Tapi ketika sudah menemukan titik tertentu ngoten nggih, menemukan apa ya carane bom waktunya niku sudah wis meledak gitu. Ya produk itu yang pada akhirnya dikejar-kejar. Nah, ketika Maura membuat hijab, alhamdulillah ya laku. Jadi nggak sekedar untuk personal branding gitu, tapi laku. Tapi memang ada produk yang diproduksi awal niku cacat gitu nih, sehingganya ya cacatnya itu titik cuma menceng nanggone printing pinggire. Niku iku sing digawe hadiah-hadiah giveaway, digawe opo segala macam niku. Nah, balik mana nanggone Umama nih. Umama niki menangkap peluang di masa depan akan ada tren di mana orang-orang penting niku carane personal branding adalah dengan membuat hijab. Personal branding niku nopo sih? Nopo sih? Bangun brand image tapi bukan brand, tapi dirinya. Nah, personal branding niki banyak dilakukan oleh misalnya niki gampangane ketika usume opo seseorang iku iso dadi influencer karena dia punya personal branding yang baik. Gitu loh, paham nggih? Jadi membranding diri supaya dikenal orang-orang. Zaman biyen niku koyoke ono ya ngono iku, tapi ternyata zaman saiki yo koyok ngono lho, Mbak nggih. Kenyataannya koyok ngono dan Umama yang tadinya menjual hijab seharga zaman biyen saeling kula malah ono sing regane iku koyo 10.500 ngono-ngono zaman biyen iku. Paling mahal kula tuku nang Umama iku biyen 45. Sekarang sudah berkembang pesat nih. Sing dibikin awalnya dari mana berangkatnya? Dari hijab coba. Maka ide yang sederhana kalau dijalani secara serius hasilnya nggak akan sederhana. Pasti hasilnya besar. Nah serius niku napa ciri-cirine? Ciri-cirine adalah pendirinya niki terus istifadah, napa nggih? Menambah nilai diri. Ketika ada peristiwa, istifadah niku kan misalnya ada kegagalan, cara bangkitnya adalah dengan belajar. Ngoten lho. Ada keberhasilan, dia nggak lantas gampang puas, tapi justru
keberhasilan itu dipakai untuk membangun relasi dengan orang lain. Nah, ini biasanya ciri-ciri founder sebuah bisnis yang bersyukur gitu. Ada lagi brand pakaian gitu. Brand pakaian kalau sampean di Instagram sampean cari Bian gitu. Ini beliau sepuh gitu, sudah kira ya paling umurnya sekitar hampir 60-an, sudah sepuh orangnya. Nek didelok nang Instagramnya iku ya koyo biasa. Tapi sing make barange, tapi si Bian ini nggak tanggung-tanggung gitu. Investornya nih sampai nguber-nguber. Jadi bukan lagi dia, brand ini tidak lagi menarik orang-orang untuk investasi melalui promosi investasi, tapi didatengin oleh perbankan untuk dibiayai. Jadi gak sing teko nang bank ngajokno mboten. Nggih, bikin show. Kalau Bian itu ini yang saya maksud nih. Jadi beliau ini salah satu orang yang bekerja dengan hati, bekerja dengan senang hati. Karena nggak nguber event, usume event apa jenenge fashion show. Sakniki ini bahkan fashion show itu koyo digawe murahan ambek wong-wong, padahal zaman biyen, zaman kula mulai mauran iku. Fashion show niku sakral. Jadi sakral itu dalam artian rapi nggih. Kula ketika mewakili Indonesia ke Malaysia pada saat itu niku fitting masing-masing modelnya dikasih list. Nama modelnya ini, lingkar dadanya sak gini, tingginya sak gini ngoten. Niku lengkap. Nah tak delok show zaman saiki ku gak ngono. Apa maneh wong acara NU kok ono fashion show nang Surabaya iku lho, Pak. Wis iku gak masuk akal iku wis temen iku wis. Aku untungnya aku gak melok gak masuk akal pisan aku lek melok. Jadi kalau di awal-awal benar-benar dulu ya, ini menjadi event yang sakral gitu. Yang datang itu yang memang orang-orang tertentu gitu yang memang paham gitu. Jadi memang nek masalah pakaian kan sebenarnya nggak ada pemisah ya, kelas A kelas B nggak ada sebenarnya memang. Cuman saat ini ku koyok show iku digawe sesuatu sing mboten terlalu napa istilahnya ngoten, nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar edukasinya. Balik nih, nah si Pak Bian ini orangnya show itu nggak pernah ikut event yang lagi musim. Bener-bener bikin show itu cuma setahun sekali. Tapi wishlist untuk bisa dapat undangannya, nah ini sing uangnya. Gak tanggung-tanggung mbak. Loyal customernya itu nih. Loyal customernya itu internasional. Baju-bajunya juga pernah dipakai sama artis-artis Hollywood gitu. Tapi beliau ini bukan tipe orang yang viral nih, gak patek dikenal orangnya. Beliau hanya sibuk bikin baju, pokoknya bikin baju. Nah di sini bajunya yang pada akhirnya kelihatan mahal. Kemarin ada dapat diliatin lah sama orang di koleksinya Bian. Saya kenal sama orang yang punya koleksi ruangannya itu dibikin kayak museum gitu. Ada baju-bajunya desainer. Salah satunya bajunya Bian. Koyok baju daster lowo itu mbak, koyok daster lowo itu ya, kainnya itu saten mbak ya, kainnya saten. Terus nek kula sih gak paham ya ning ngono kan sing paham iku karyae sapa paham. Bu itu harganya 6 juta ya. Loh, kok tahu? Iya itu punya Bian. Niku apa jarene ngono. Tak delok. Ya iya beli kok koyo ngene. Tapi yang dibeli orang itu adalah brand, kepercayaan. Nah, kalau sampean pengen mencapai pada tahap ini, berat yang dilalui. Lek pengen ndang oleh duit ojo terlalu idealis. Dandang dodolan. Pokoknya niku ketika ada peluang, entah peluangnya itu dengan bergabung orang lain, ini kayak misalnya sampean sik teng mriki, sampean wis tak abani iki, nanti akan ada peluang sampean untuk belajar dan ada dapat uang saku ngoten nggih, sudah tak mukot dimai koyok ngoten. Nah, ono jahit, nantinya ada produksi makanan yang bisa cepat laku gitu. Itu jadikan ini sebagai peluang pembelajaran.
niki penting banget karena kula niku kepingin duwe brand asale biyen niku kula umur sekitar umur belasan tahun niku duit rela tak tabung demi kula tuku sebuah brand kaos lah nggih intine niku. Nabung kadang ya 3 bulan, kadang 6 bulan ngoten. Zaman biyen niku sik booming-boominge eh booming-boominge kaya gadung kan gak ngerti paling nggih. Pokoke ono lah brand-brand zaman biyen niku ide iwak bandeng. Nah niku regane mahal. Waktu niku di sekitar tahun 2002 pokoknya tahun 2000-an nggih. Kaos kaos pendek nggih, kaos biasa lah, kaos panjang nggih, kaos lengan panjang biasa. Niku harganya sekitar 60.000. Yo tak belani, nek ditakoni Umi, gawe apa duwike ditabung kula meneng. Engko lek tak jawab gawe tuku kaos mesti diguyu nggih. Wong atase pengen tuku kaos saya kok sampai koyo ngono. Tapi tak pikir aku ngerti brand. Kula memang seneng tuku barang branded niku seneng nggih, terutama pakaian. Maksudnya niku pakaian sing tak pakai lah nggih pada saat itu ya paling kula iku rela ngetokno dhuwit, rela nabung demi membeli sebuah brand. Zaman biyen niku enten jilbab teko Pekalongan, batik Sogan. Harga jilbabe waktu niku gurung ono. Jilbab iku sik ono rega 7.000 ngono zaman biyen nggih. Jilbab Sogan niku regane 70.000. Kula ya nabung. Pada saat ini kula mikir suatu saat aku pengen berada di posisi sebagai pendiri brand. Tapi peluang yang datang lebih dulu bukan kula sebagai founder ngoten nggih. Bukan untuk mendirikan sebuah brand. Tapi waktu niku peluang yang datang adalah peluang-peluang di mana saya harus belajar. Peluang yang datang pertama adalah bisnis elektronik, terus bisnis gadget. Pas masuk ke bisnis gadget, cilikane ning nganggo niki, mulai bisnis gadget niku kula mulailah belajar komputer, kula mulai belajar desain grafis nggih. Mulai belajar teknik-teknik penggunaan gadget gitu. Mulai dari pemahaman tentang kan mulai awal-awal booming lah pada saat itu. Oh ternyata peluang yang datang lebih dulu niku. Baru bisa mendirikan sendiri niku pas wis kula wis kerja bertahun-tahun nih. Wis kerja bertahun-tahun, saya punya ide bagus, nggih, saya bisa desain, kemudian ning ngono bisa desain pakaian, bisa produksi dan bisa jualan. Nah, ini tapi setelah bertahun-tahun saya berjalan dengan realita nih. Wis aku gak ono idealisme blas, pokoknya sing penting aku oleh duit. Jadi yo kalau sampean mau mulai, kita nggak perlu lihat dulu apakah itu bisnis, karir, yang penting sampean punya kerjaan. Ini. Jadi untuk apa fungsinya? Ya untuk istifadah. Sambil di tengah-tengah waktu luangnya kita gali apa-apa yang ada di diri kita. Saya ada dasar gambar nggih. Bangunan kamar tamu sing sebelah dalem niku. Nggih, kamar tamu lho Mbak, kamar tamu ndukure garasi. Niku biyen kula sing gambar. Jadi napa jenenge? Abi bikin erek-erekan, nah iki rapino. Jadi saya benar-benar belajar gambar bangunan, gambar denah bangunan. Niku waktu itu karya Abi. Jadi ya peluang seperti itu, peluang belajarnya yang lebih dulu saya ambil. Nggak usah mikir bayarannya dhisik. Income kita berapa itu. Bahkan saya di desain grafis juga ngono. Sing tak pokoknya ono event opo ngoten, melok kula. Ono lomba opo aku melok. Gak tahu juara gak apa-apa tapi koncoku akeh. Waktu 2014 saya masukkan Maura di event besar Indonesia Fashion Week. Mungkin saya bukan menjadi brand ya. Brand kami bukan brand yang dapat penghargaan karena penjualan tertinggi karena di tahun 2014 niku yang dapat penghargaan Dian Pelangi. Dia sellingnya nggih. Selling point-nya itu paling tinggi di antara seluruh tenant yang ada nih. Sekitar hampir 1.000 tenant, 1.000 brand yang ikut. Dian Pelangi itu menguasai penjualan pada tahun 2004 di event Indonesia Fashion Week. Aku gak nang iku nonton karena saya juga dapatnya booth yang reguler. Tapi saya dapat banyak ilmu. Saya juga punya kesempatan untuk show off
untuk menunjukkan apa yang saya punya. Nah niki nopo balike tenggene seberapa besar sih faktor research itu di bisnis kita. Kalau yang kita bangun itu adalah sebuah bisnis yang eh, sifatnya kayak karya seni ngoten nggih, itu memang lama, mahal, nggih. Lama dan mahal, biayanya mahal, uji kompetensinya juga mahal. Kalau kita pengen cepet, nggih, tapi kita juga harus mengenali nih, nopo nek ngarani keberuntungan kita. Misalnya, sampean nyoba jualan, kok ternyata laku. Nah, berarti sampean ada luck di situ ya. Ada keberuntungan di situ. Coba digali lagi kemampuannya. Pasti dapat. Jadi ya research itu selain kita research apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, setiap saat yang nggak pernah lepas itu adalah kita meriset diri sendiri. Bagaimana ketika ada begini, apa yang harus seperti apa cara kita menangani gitu. Jadi karena bisnis itu nggak mungkin langsung berhasil, yang paling penting itu setiap hari ada istifadah. Ada istifadah. Terus itu tadi balik maling ya, tenggene sandang ya. Nah sandang ini juga ada sektor lain, istilahnya tempat di mana produksi pakaian. Ada tailor. Tailor itu jasa jahit yang kelas atas. Ya, sama nek pengen jadi tailor, yo sekolahnya sekolah tailor memang. Ya, jadi tailor itu ada teknik-teknik tertentu yang ya salah satu hal yang diterapkan di Maura ini ya kualitas tailor niku. Apakah sampean mau jadi pendiri brandnya atau jadi tailornya, jadi penjahitnya. Nah ini bisa kita lihat potensi kita. Makanya di dalam produksi pakaian niku, kula sering ngomong tentang nopo nyampaikan niku bahwasanya ketika sampean sudah bikin satu baju dalam sehari terus capek, ojo diterusno. Jadi kalau tailor memang kita nggak boleh capek kerjanya, nggak boleh capek. Kenapa? Karena hasilnya harus bagus. Terus ada lagi konveksi. Nah, beda mana lek konveksi? Nek konveksi wis enak wis, nggih. Enak niku dalam artian garapane akeh. Enak kerjaannya akeh, nggih, tapi duwike gak seakeh tailor tentu saja. Nah, nek tailor niku napa jenenge apa-apanya mahal. Nggih, apa-apanya mahal. Nah, terus mungkin sampean muncul pertanyaan, lah kula teng mriki belajar jahit niki arahnya kemana? Yang paling penting pertama kali, kalau perempuan itu punya kemampuan, punya kebiasaan menjahit, itu akan menjadi nilai diri. Niku sing pertama. Terus yang kedua, karena kita sudah punya brand yang berjalan, ngoten nggih. Nah, saya harap sampean yang belajar dengan Maura ini menjadi tempat bertumbuh di sini gitu. Oh begini karena kalau jasa jahit itu yang disediakan oleh sebuah brand biasanya memang tekniknya akan berbeda dengan tailor dan konveksi, boten sami. Karena bentukan penjahitnya ini adalah dari brand. Memang teknik-teknik dasar sama, koyok misalnya jahit, carane jahit tangan, carane bikin pola, ini mungkin sama. Kalau itu semuanya sama. Tapi ada sistem yang berbeda dengan tailor dan konveksi. Tujuannya sampai di sini belajar, ada jahitnya segala macam itu, ya untuk nilai diri kalian sendiri. Misalkan nanti setelah selesai, sampean masih pengen bergabung untuk terus belajar, nah ini akan sangat baik di masa depan. Tapi kalau misalkan sampean misalnya sudah langsung ya setidaknya saya punya bekal gitu ya, terus sampean sudah nggak pengen istilahnya wis pengen mendirikan sendiri gitu, ya ini sudah ada bekalnya gitu. Karena sampean merasa sudah ada bekal ya. Kalau misalkan masih pengen jalan bareng-bareng gitu, kalau pengen jalan bareng-bareng ya kita tetap jalan, nanti pasti ada organisir produk ya, ada organisir produk.
Maka jangan heran brand-brand besar itu nggak ada pemiliknya biasanya. Artinya nopo, pemiliknya itu sampai gak merasa bahwa dia satu-satunya pemilik. Karena kayak yang pernah dibahas Mengunun kemarin ya, yang sempat diomongin di sini ya. Jadi kayak Zara itu desainernya ada 200 orang. Pendirinya siapa? Orang pendirinya ini bersaudara nih. Jadi pendirinya Zara ini udah nggak ada orangnya. Bahkan kayak brand-brand besar selain itu, kayak apa namanya, Chanel. Apakah desainernya itu sekarang masih Coco Chanel? Ya enggak, Coco Chanelnya udah mati. Terus di Chanel itu ada berapa desainer? Ada banyak sekali. Nah, bagaimana komunitas di dalam sebuah bisnis ini bisa kita bangun, ini adalah sesuatu yang penting. Nek dengan pola pikir orang di negara kita sih memang agak sulit, Mbak. Bangun unity, bangun komunitas semacam itu memang agak sulit. Saya sendiri gurung karuan isok yoan, gurung karuan isok, tapi setidaknya saya bisa membuktikan ke diri sendiri bahwa saya bisa loh tergabung dengan meraih sukses bareng-bareng dengan orang lain gitu ya. Saya bisa. Maka harapan saya, sampean juga punya mindset untuk nggak sukses sendirian. Itu sesuatu yang mustahil sebenarnya. Bahkan Rasulullah mawon sukses dakwahnya dengan apa? Dengan adanya investor, ada yang investasi. Salah satunya yang pernah saya ceritakan ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu seorang saudagar, hartanya memang tidak sebanyak Sayyidina Utsman. Yang paling kaya itu Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu, tapi keluarganya terpelajar. Setiap beliau adalah sahabatnya Rasulullah dari kecil. Jadi bawa barang dagangan keliling dunia itu dilakukan oleh keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Salah satu sukses dakwahnya Rasulullah itu ya ada investasi dari para sahabat, ada infak dari para sahabat. Bukan, kalau investasi kan mengharapkan keuntungan ya, tapi ini menjadi sebuah pembiayaan dalam sebuah komunitas. Nih, ayo kita sukseskan ini bareng-bareng. Ada yang nyumbang harta, ada yang nyumbang tenaga. Jadi kalau misalkan kita merasa kita bukan orang yang punya ide besar gitu ya, bisalah kita menjadi orang yang menghargai ide besar orang lain. Karena nggak semua orang loh ditakdirkan punya ide besar nih. Saya pikir waktu tahun 2010 saya mulai gabung sama Abi. Sekarang saya pikir saya beruntung. Kok pada saat itu nggak ada pikiran macam-macam. Kok Abi punya himmah yang besar, punya ide yang besar. Bagi saya itu masuk akal, saya ikuti. Ide saya pelan-pelan saya wujudkan. Pelan-pelan banget, nemen. Tak wujudno pelan-pelan nemen. Tapi saya mau terwujud. Saya yakin ini bukan sesuatu yang kecil. Contohnya nulis. Kula niku 2008 mandek nulis. Berhenti kula nulis. Gak ono. Padahal kula niku kecil rutin nggih ngirim nang zaman biyen kan kurang ono sosial media nggih. Ono majalah-majalah bobo zaman biyen. Ini kula rutin. Remaja kula hampir seminggu sekali lah ngirim tenggene Jawa Pos. Kadang-kadang puisi, kadang-kadang cerpen ngoten. Terus 2008 bener-bener mandek, mboten nulis sama sekali, tapi nang ati iki jek ono perasaan nih. Saya punya ide untuk bisa konsisten menulis sebenarnya, tapi peluangnya belum ada sekarang. Akhirnya tak tinggal. Tapi kalau gak kepingin selesai, aku pengen suatu saat tak durungnya aku mati, aku terwujud iso rutin nulis ngoten. Jalan terus setahun, 2 tahun gak cukup ya. Kula niku mandek nulis sampai 2017, kirang tahun ini berarti. Pelan-pelan gitu. Perjalanan kula ini bener-bener pelan-pelan. Karena apa yang saya utamakan adalah ada ide besar yang saya bisa bertumbuh di situ. Ya. Saya belajar punya ide besar dari seseorang yang punya ide besar. Ini penting. Keyakinan seperti itu penting untuk
untuk kita miliki. Kita bertumbuh dengan ide besar seseorang, ya. Kemudian kita nggak takut juga untuk punya ide besar, atau setidaknya kita sudah kita sudah jadi orang yang mulia lah istilahnya. Mulia bagi siapa? Paling tidak bagi diri kita sendiri. Kita tidak takut berkorban, ya, untuk orang yang kita percayai, istilahnya ngoten nggih. Nah, ini penting, ya, penting ada di mindset kita. Terus dikit lagi nih, jadi tadi ada tailor, konveksi, terus ada lagi sektor kain. Samen kalau mau Mbak nggih, research di bidang kain, niki hasilnya luar biasa. Jadi kain ini bukan ya kain-kain seperti ini iya, kayak katun, kain-kain seperti itu iya. Tapi ada loh kain-kain kan yang per lembare biasanya niku 1,5 meter kali 2 meter niku regane sampai 5 jutaan niku enten. Yo, batik, tenun, ikat, jumput niku harganya sak monten. Nah, kalau kita pengen bergerak di bidang itu, risetnya agak lama. Apalagi sampean nek mboten terlahir nang daerah sing koyo ngoten. Kecuali sampean misalnya iki sampean lahir nang daerah batik, nggih. Wis sampean wis ngerti lah seluk-beluke. Sampean mulai jualan batik pasti iso. Nggih. Tapi saya itu pernah pengalaman jual batik itu. Waktu awal-awal nikah, dan itu barangnya barang orang. Tapi bantuin tok, hasilnya biasa lah, nggak terlalu besar. Tapi saya jadi tahu harganya batik yang beneran gitu, duduk sing batikan, ya. Batik yang beneran itu jadi tahu kayak seukuran sarung perempuan itu kan lebih kecil ya daripada sarung cowok ya. Seukuran sarung perempuan itu aja waktu itu di tahun 2005 harganya itu sekitar 2.700.000. Lek saiki mbur kan. Lek ono peminate nggih, terus kemudian sudah paham demand-nya karena si juragannya ini dia sudah punya jaringan pembeli nggih. Ketika di launching sebuah motif dengan warna tertentu, sarung rego sakmono iki lho iso kentekan. Yo heran kula bayangno. Itu karena sudah ketemu ya sama konsumen nggih. Sudah ketemu sama konsumen. Nah, waktu itu kalau misalkan peluang seperti ini tidak saya ambil untuk saya belajar gitu. Aku ya gak ero bayangane wong bisnis barang mahal itu ya opo bayangane kula ya gak ero. Tapi pada saat itu ada kesempatan, saya belajar di situ, saya jadi paham. Kayak jek enom iku gak usah gopo, Mbak. Jadi saya dulu pas awal-awal jalan niku mesti umi niku lek pesen nopo. Gak usah kesusu dan duwe akeh, gak usah kesusu dan duwe omah, gak usah kesusu, pokoknya ojo kesusu. Sing penting kita lakukan pekerjaan setiap hari, harus selesai. Tugas kita sehari-hari selesai. Wis tahu kok Gusti Allah sing nonton. Jadi istiqomahnya itu yang memang kita lakukan. Jadi kalau peluang yang datang lebih dulu ada, ya waktu niku sudah bermunculan lah Mbak nggih. Orang-orang sing gak cuman sakniki nggih, sakniki kan baru booming istilah napa jenenge sukses under 13 nggih. Sukses sebelum usia 30 tahun. Gak iku sing gawe batas umur iku sapa lah ngono ya. Garai wong gopo. Zaman itu juga sudah ada sukses under 13 tapi kan istilahnya nggih. Tapi ya wis ono lah nggih, wis bermunculan orang-orang seperti ini. Waktu niku kula mikir mungkin gak yo iku terjadi nang aku. Tapi aku yo mau kesusu. Karena begitu merasuk lah nggih pesene Umi, wis pokoknya aja kesusu. Wis ono peluangnya, wis ono kerjaane, kerjakno. Sebaik-baiknya kerjakan pekerjaan sehari-hari itu sebaik mungkin. Yo wis fokus nang kono tok. Cuman delok fenomena orang-orang sing cepet sukses. Terus dari tahun ke tahun ternyata wong iki cepet sukses tibake penipu. Iku ya dadi wong lak sik mending aku suwe sukses tapi aku gak penipu. Jadi peluang yang ada itu kita gunakan sebagai pembelajaran. Gak usah gopo sukses. Gak ono sing gubui, Kalau kita mangkane tenggene Al-Qur'an itu nopo?
kalimatnya fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba itu di dalam kebaikan. Nggih. Mboten kok nanggone kesuksesan, nanggone akeh-akehan duit, mboten. Nggih. Atau sering-seringan nang Mekah. Saiki sampean nang Mekah iku wis iso lho Mbak, gak gawe travel. Kan visae wis personal nggih. Napa jenenge? Iso budal dhewe. Wis koyo traveling biasa nang luar negeri ngoten sakniki niku. Lah lek wis dadi koyo ngono, sing bisnis travel ya apa? Ya amsyong sakniki nggih. Wong ket biyen niku abi wis pesen. Anu lho nak, bisnis travel itu duduk bisnis. Engko ana masae di mana wong-wong sing bisnis travel iki kecelik. Niku abi pun ngomong pun suwe. Soalnya apa? Transportasi dan kemudahan traveling itu kok akan terus dibangun oleh pihak Saudi. Bagaimana kota Makkah itu menjadi kota yang mudah dikunjungi. Apa mana di tahun-tahun itu kan terus bermunculan di travel sing bujui ngoten niku lho ya. Apa jenenge koyo first travel iku ya. Jadi niku aku wis memprediksi iki kok apa jenenge wong travel iki kok kecelik. Wong ibadah kok didadekno bisnis jasa. Nopo halal atau harami gak masalah niku, tapi memang abi niku masih bisnis, mementingkan ideologi etikanya ini luar biasa. Jadi jangan sampai travel itu menjadi bisnis. Gak awet. Niku sing diprediksi abi karena ini sebenarnya adalah perjalanan ibadah, nggih, perjalanan ibadah sing yo gak ilok ngoten nggih carane lek seorang ustad iku mbadi akeh-akeh teko pati akeh-akeh ustad iku sukses teko travel iku. Cuman nek kula ningali abi pancen mboten. Jadi abi itu kalau diajak sama travel itu nggak pernah berangkat gratis. Jadi lek ono travel iki nawari, yai monggo yai napa namine nderek umroh kali kula. Anu kula betah damel anu ngeten biasane kan travel niku gayane iku ngono padahal pingine iku ustate atau kiyaine iku didadekno sing ngomong jamaah ngoten. Nek abi ya wis ya lek anu ana ustad sapa nang travelmu. Oh mangke jenengan angsal gratis, aku gak butuh gratis. Wong aku kok tumpakno nang gone pesawat sing kelas bisnis iku ya gak matuk blas. Jadi abi niku masih ya travel iku ditawani gratis mboten purun. Carane nolake napa? Biasanya abi niku wis mbuktekno iki lho. Aku wis tuku tiket gawe first class. Jadi wis akhirnya kan ya iya sih aku lek nukokno tiket pulang pergi. Gawe nang apa jenenge first class aku gak mungkin nih ngono jarine ngono. Ya, balik maling ya. Jadi akhirnya temenan kan travel niku saiki amsyong temen nggih wong usaha travel karena di Mekah Madinah itu sekarang kita sudah bisa personal, kita bisa sampean budal dhewe ambek wong tuane iso saiki nggih gak atik nunggu travel. Nah, napa jenenge? Balik maneh nanggone kompetisi nggih. Kompetisi niku di dalam hal kebaikan. Gak kok akeh-akehan jumlah opo sugi-sugian mboten. Tapi bagaimana kita baik di dalam melakukan semua pekerjaan. Kita baik di dalam menjalani semua hubungan. Ini penting sama halnya di dalam bisnis. Sampeyan gak usah kupu sukses. Intine urip iku gak usah kupu-kupu. Umure lho wis ana catetane. Sing penting usia tertentu kita gupuwe niku karena misalkan wong-wong wis kerja kok aku gurung kerja. Nah, iku kita patut gupu. Oh wong-wong iku apa orang-orang seumuranku iku wis iso rutin sholat dalu kok aku durung ngono. Niki kita patut teng mriku. Tapi kalau misalkan yang kita kejar itu adalah nominal angka ngono. Loh, arek iki seumuran aku rek wis metu beritae. Anak berusia 17 tahun penghasilan berita itu kan macam-macam ya. Lah itu kan penghasilan sakmono lah ana wong tuane sih. Penghasilan sudah 1 M. Sampean lahir teko wong tuwa sing nang omahe nang kono. Kok kepingin ujug-ujug dadi siskapol ya gak mungkin ya. Mangane gak usah kupu, gak usah kupu sukses. Peluang belajar sing datang nah niku disyukuri. Disyukuri dalam artian yo hendaknya kita bersungguh-sungguh di situ. Nah, niku
ada sektor sandang, kemudian sektor pangan. Kalian bisa kumpulkan sendiri, nggih. Sektor pangan itu macam-macam. Kayak jumlahnya, nggih. Sama sektor sandang tadi, nggih, kita bisa buka toko kain atau buka toko alat-alat jahit. Langganan kula sing nang nggone Sidoarjo iku, nang gurine Matahari Lawas iku. Niku ket kula cilik buka toko iku. Nggih. Bener-bener ket kula cilik erone toko iku biyen soalnya Mbak sing tukang ngladeni lho, Mbak. Iku koncone Lik nggih. Niku koncone Ustaz Zainuddin niku, koncone Lik Udin. Dadi toko iku wis ono ket kula cilik. Nah, sampeyan nek salah satu contoh kita bisa napa jenenge sukses dengan ide sederhana itu ya deloken toko-toko sing iso awet bertahun-tahun ngoten niku gak usah dukung golek bisnis sing viral. Nggih. Tapi kita yo gak popo yo melok apa sing viral. Ya gak popo, engko ono carane, enten carane. Jadi kita mangane kan riset tadi kan berdasarkan kebutuhan sekitar. Kalau berdasarkan kebutuhan ya tentu saja kembalinya bisa ke sandang pangan papan. Nggih. Sandang ya iku mang iso dadi jasa jahite, iso dadi jual alat jahite, jual kain atau yo jual pakaiane atau bikin brand. Ya brand brand pakaian ngoten. Terus kemudian kalau pangan ini macam-macam, nggih. Pangan nggih macam-macam. Artinya sektor pangan ini juga luas kan. Wong dodol sayur-sayur lauk ngoten niku ya termasuk sektor pangan. Nggih, ada banyak sekali. Jadi terus kemudian kalau papan ya wis dodol apa ngarani? Alat-alat bangunan ngono iku ya dodol semen, dodol keramik ngono iku. Niku juga napa mboten enten masae. Dari waktu ke waktu itu wong bangun iku ono terus. Nah, kalau kita meriset lebih dulu, ini akan lebih baik daripada sampean wis kadung, misale iki wong tuaku wis pasti gelem modali. Modal 50 juta, 100 juta, tapi sampean enggak research. Nggih. Engko ketika gagal sampean enggak ro carane bangkit. Salah satu kelebihan bisnis yang diriset lebih dulu, memang mulainya cenderung pelan-pelan, Mbak. Mulainya pelan-pelan karena kita riset, kita hati-hati. Tapi nek jatuh kita tahu caranya bangkit. Niki kalau bisnis yang diriset. Tapi kalau nggak riset, berhasil lo isok bosen. Ini kalau nggak ada riset mendalam. Misalnya berhasil jalan, tiba-tiba bosen di tengah jalan, kan gak iso bayang no. Bosen nih uang sing keberuntungannya gede nih lek bosen akan berusaha mencari alasan untuk pindah ke lain hati. Istilah ini pindah ke lain bentuk bisnis ngoten niki kalau nggak riset nih. Jadi keutamaan daripada riset sebelum kita melakukan bisnis niku, Mas yo risetnya sederhana mawon. Nggih. Mene tak contohi nggih napa niku analisis SWOT ngoten langsung dalam bentuk sebuah bisnis. Jadi ada sandang pangan papan ini tadi kalau berkaitan dengan butuh dan ingin berdasarkan napa wau lingkungan. Ada lagi butuh dan ingin berdasarkan tren. Nah, kalau berdasarkan tren, ya tren, apa sing lagi tren? Usume lato-lato, dodol lato-lato. Usume apa? Dodol apa? Keberuntungan iku nang kono apik dan telaten wonge. Ya laku terus lho, Mbak. Sampeyan ngerti, wong sing dodol nang pinggir dalan sing usume masker dhek dodol masker. Usume apa dodol? Jas hujan dodol jas hujan. Coba. Ya kalau memang dia napa jenenge di sektor ini bisnis yang bleeding market nggih istilah niku. Zaman iku bleeding market iku rada lawas. Ya viral iku lho nggih. Nek bisnis sing viral niku sing penting ngerti iki bakale virale suwe apa gak. Engko kadung kulaan barang viral ternyata virale cepet. Ya gak payu nggih. Ono akeh nggih wong sing berhasil nang nggone bisnis sing model ngeten iki ya. Ya gak apa-apa ya. Misalnya sampean ternyata beruntung ngono nang nggone sektor viral iki nggih. Nang nggone bentuk bisnis sing viral iki ya gak apa-apa diterusno ae. Diterusno ae gak apa-apa. Kayak pembelajaran. Cuman nek kula sepengalaman kula gak tahu. Gak tahu napa jenenge nggih bisa dibilang mboten ate lah nggih melok-melok sing
apa sing lagi viral ngoten niku. Sampai viral-virale geprek ae nanggone bisnisku dhewe biasa. Nggih, dadi melok wis ketika geprek iki wis gak viral, wis dadi reguler ngoten. Baru waktu niku muncul nang M2M ngoten. Tapi kekuatan sebuah brand niku ngeten. Ketika kita memunculkan sebuah produk sing viral, ini iki cerita kan hubungannya ambek iki. Kaya M2M itu kan wis katakanlah lumayan terkenal lah ya. 45 cabang pula ya akeh. Pas awal-awal boomingnya geprek, gak melok metokno geprek. Nggih, gak melok. Tapi pas musim iki wis rada reda, orang-orang sudah mulai iki sing maune mungkin dodol geprek waktu iku wis berubah dari dodol es semangka kan ya sempet viral ya. Wis berubah. Terus M2M baru bikin geprek. Kekuatannya sebuah brand itu nopo? Pas ngetokno produk iki orang-orang acceptable-nya beda. Oh, ternyata brand ini ngeluarin produk ini. Malah jadi penasaran padahal geprek ya kayak umumnya geprek. Akhirnya laku. Nah, teng mriki kekuatane branding itu nang kono, Mbak. Kekuatane branding. Ya kula ngrasakno waktu usum wong-wong tokoh-tokoh sing bikin hijab mungkin dijual gak terlalu laku nggih. Akhirnya wis pokoke iku dikekno petuk sapa dikekno ngoten nggih. Kayak personal branding. Kula nyoba lah ya waktu itu kan milad ke-8 ya Mbak sing launching hijab itu. Ternyata hasil testimoni orang-orang yang beli bahannya apik, enak. Aku tak pikir-pikir iya sih encene apik ngono digawe iku plek apik ngono. Tapi jangan-jangan orang-orang ini accept-nya bukan hanya dari bahan, tapi justru karena kekuatan brand. Oh, mau orang ngetokno hijab penasaran ah. Nah, ini loh nih. Jadi, sampean kalau bisa branding itu sampean punya kekuatan di situ. Gak harus ikut viral. Gak harus ngetutno tren. Nih, tapi ketika sebuah tren ini sudah bergulir, nih, brand kita mengeluarkan sesuatu klutik ngono. Loh, brand ini kok ngetokno iki yoan? Penasaran ah. Kita dapet lah nopo jenis credit point di situ. Niku nih. Jadi berdasarkan tren nggak masalah, yang terakhir berdasarkan passion. Nah, untuk passion mungkin agak panjang gitu. Waktu nulis entek. Untuk setelah passion nanti baru ada analisis SWOT. Kan itu tambah murui arek-arek analisis SWOT pasti derengnya. Untuk langsung tak kei dalam bentuk contoh bisnis nih. Ya apa sampean. Analisis SWOT ini manfaatnya gede, Mbak. Tidak hanya untuk bisnis tapi juga untuk hubungan kita dengan orang lain. Jadi makanya perlu tak sampaikan. Insya Allah cekap nggih, muga bermanfaat.